Orang tua aku menyuruh saudaraku untuk mengambil rumahku karena aku tidak memiliki keluarga. Saya seorang pria lajang di awal 30-an, dan saya punya saudara yang berusia 29 tahun dengan 4 anak. Dia memiliki anak pertamanya pada usia 22 tahun, dan anak kedua lahir setahun kemudian. Lalu anak ketiga 2 tahun setelah itu, dan anak keempat lahir beberapa bulan yang lalu. Istrinya, yang juga kakak ipar saya dan saya tidak akur karena dia selalu mencoba memancing reaksi dari saya dengan bertindak superior, kemudian berubah menjadi ratu drama yang ekstrim jika saya membalasnya. Dia bisa menangis seketika dan melakukan pertunjukan yang sangat meyakinkan untuk mendapatkan simpati dari siapapun. Orang tua dan saudara saya sangat memujanya, meskipun mereka tahu persis bagaimana dia sebenarnya dan tidak peduli. Dia sangat cantik, tetapi dia begitu menyebalkan sehingga saya tidak pernah bisa tertarik padanya. Dia juga menolak untuk mendapatkan pekerjaan apapun, meskipun dia memiliki gelar sarjana, dan ibu saya dengan sukarela membantu mengurus anak-anak sepanjang hari. Keuangan mereka sepenuhnya bergantung pada saudara saya, yang berarti mereka tidak mampu tinggal di tempat lain selain di rumah orang tua saya. Privasi menjadi masalah dengan semua orang tinggal di bawah satu atap, di rumah 3 kamar tidur yang dibangun pada tahun 60-an. Saat tumbuh dewasa, adik saya juga menjadi favorit yang jelas. Kami 3 tahun berbeda usia, tetapi dia mengembangkan kompleks superioritas karena saya dihukum berat jika saya membalas keusilannya. Jelas bahwa orang tua saya lebih peduli padanya karena dia mendapatkan bagian yang lebih besar dari segalanya, kecuali jika orang lain menegur mereka. Hal ini cukup sering terjadi oleh anggota keluarga lain, itulah sebabnya orang tua saya mengemas kami semua dan memindahkan kami sekitar 150 mil jauhnya. Jadi mereka umumnya hanya melihat kami pada hari libur karena jaraknya 3 jam perjalanan. Saudara saya beberapa kali melakukan kekerasan fisik terhadap saya, menggoda pacar pertama saya sampai putus dengan saya, dan menertawakan setiap kesialan yang saya alami. Orang tua saya hanya menyuruh saya untuk menahannya setiap kali saya kesal tentang hal itu. Saya hanya mendapatkan perlakuan yang sama ketika orang tua saya ingin menjaga penampilan. Cukup lucu melihat ekspresi wajah mereka setiap kali mereka harus memperlakukan saya sama dengan saudara saya pada hari ulang tahun dan Natal karena ada orang lain yang hadir. Kami memiliki kerabat yang sangat usil dan suka bergosip, jadi orang tua saya melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi dan mengancam akan mengambil semua barang saya jika saya tidak tutup mulut. Jika ada yang membuat orang tua saya semakin merayakan ketika saya berusia 18 tahun dan pindah karena itu berarti mereka tidak perlu lagi menyediakan untuk saya. Saya bahkan belum selesai sekolah menengah ketika saya pindah, tetapi tidur di sofa jauh lebih baik daripada tinggal dengan mereka. Saya jarang berhubungan sejak meninggalkan rumah. Mereka bahkan tidak datang ke wisuda sekolah menengah saya, tetapi saya benar-benar tidak peduli. Sejak saat itu, saya biasanya hanya melihat orang tua dan saudara saya pada hari libur, seperti anggota keluarga lainnya. Awal pandemi 2020 tidak baik bagi saya. Saya kehilangan pekerjaan dan tidak bisa memperpanjang kontrak sewa apartemen karena teman sekamar saya juga kehilangan pekerjaan, dan kami berdua tidak mampu membayar dengan uang tunjangan pengangguran. Itu adalah persis apartemen 2 kamar yang sangat saya sukai. Saat kontrak sewa berakhir, teman sekamar saya pergi lebih awal untuk kembali tinggal dengan kerabat, dan saya harus menjual hampir semua barang saya karena saya akan segera menjadi tunawisma jika tidak mengecilkan secara ekstrim. Saya seharusnya tidak menyewa tempat yang begitu mahal, tetapi saya suka hidup mewah sampai hidup itu tidak baik bagi saya, dan saya menyadari bahwa saya seharusnya tinggal di tempat yang jauh lebih murah sehingga saya bisa menabung lebih banyak uang untuk diandalkan. Tapi saya punya rencana. Saya memiliki trik hanya karena saya selalu menyukai trik, jadi saya menemukan camper seharga satu sedia Bluebles dalam kondisi baik dan memasangnya di truk saya hanya agar saya bisa tinggal di dalamnya untuk sementara waktu. Itu seharusnya sementara, tetapi saya akhirnya tinggal di dalamnya jauh lebih lama dari yang saya kira. Awalnya saya berharap bisa tinggal di camper,
Di rumah orang tua saya, tempat saudara laki-laki saya dan keluarganya masih tinggal, tetapi ketika saya meminta orang tua saya untuk membiarkan saya tinggal sebentar, mereka mengatakan bahwa rumah mereka penuh dan tidak ingin saya di sana. Selain itu, kami tidak benar-benar akur dalam dekade terakhir. Mereka mengatakan mereka hanya akan setuju untuk membiarkan saya memarkir camper di sana jika saya membayar mereka. Pada dasarnya, apa yang biayanya untuk menyewa apartemen di daerah saya? Itu terlalu mahal hanya untuk memarkir camper saya. Saya menganggur dan mencoba menyimpan sebanyak mungkin uang tunjangan pengangguran saya sampai saya bisa mendapatkan pekerjaan baru. Saya mungkin juga tinggal di apartemen dengan harga sewa yang mereka minta. Orang tua saya menyebut camper saya sebagai seperti pemandangan yang tidak sedap dipandang dan menyuruh saya pergi karena kami tidak bisa mencapai kesepakatan. Kakak ipar saya berpikir itu sangat lucu bahwa saya harus tinggal di camper. Saudara laki-laki saya bergabung dengannya dalam menunjukkan dan mengejek saya, menyebut saya gelandangan tunawisma. Saya memarkir truk dan camper saya di tempat parkir toko untuk tidur di malam pertama, karena saya tidak punya tempat lain untuk pergi. Saya merasa sangat takut bahwa seseorang mungkin mencoba masuk. Bisa dikatakan, saya tidak tidur nyenyak malam itu. Tidak ada tempat lain yang bisa saya tuju, karena kerabat lain yang memiliki rumah berada cukup jauh, dan semua teman saya tinggal di apartemen. Saya juga cukup terikat dengan daerah saya, jadi saya tidak ingin pergi. Saya juga telah mengalihkan surat saya ke apartemen teman. Itu satu-satunya cara saya masih bisa mendapatkan surat saya. Menemukan tempat parkir yang stabil cukup sulit. Saya mencari-cari untuk mencoba menemukan pekerjaan yang mirip dengan pekerjaan lama saya. Butuh berbulan-bulan menjalani kehidupan nomaden dengan camper. Selama waktu itu, saya harus menghadapi banyak hal, mulai dari pengemis dan pecandu narkoba, hingga orang-orang yang menuntut saya pergi, karena kamper saya adalah pemandangan yang tidak sedap dipandang. Pada satu titik, seseorang yang menyuruh saya pergi mengaku berada dalam HOA. Saya bahkan tidak diparkir di jalan dengan rumah, dan ketika saya mempertanyakan HOA apa, mereka menjadi sangat kasar dan mengancam saya. Saya memindahkan kamper saya hanya untuk menghindari masalah. Untuk memiliki pasokan listrik yang stabil, saya belajar menggunakan kabel ekstensi panjang untuk mencolokkan kemana saja yang bisa saya temukan untuk mengisi ulang baterai camper saya. Ini berarti saya harus diam-diam mencolokkannya ke stop kontak luar di bangunan acak saat diparkir di jalan. Saya tahu itu adalah tindakan yang buruk, tetapi saya harus menjaga baterai tetap terisi agar kulkas tetap dingin. Saya memiliki tas tenaga surya kecil untuk mengisi ulang ponsel saya, tetapi saya tidak memiliki sesuatu seperti generator. Generator berisik dan membutuhkan bahan bakar, jadi saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Setelah berbulan-bulan hidup seperti itu, saya akhirnya berhasil mendapatkan pekerjaan baru. Saya harus pindah ke kota tetangga untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak melibatkan retail. Saya bekerja di retail saat kuliah dan berjanji pada diri sendiri tidak akan melakukannya lagi, meskipun saya hampir melanggar janji itu. Saya masih mendapatkan uang tunjangan pengangguran, tetapi saya tidak memiliki tempat tinggal yang stabil saat menerimanya, dan saya tidak ingin tetap menganggur saat tunjangan itu habis. Selain itu, saya bosan setengah mati. Saya tidak punya banyak hal untuk dilakukan selain membaca, menonton film, di pemutar DVD portabel kecil, menggunakan ponsel atau laptop saya, dan mencatat di mana saya bisa parkir, dan kamar mandi umum lokal yang bisa saya gunakan. Saya sedikit iri pada orang Jepang yang memiliki pemandian umum. Kita benar-benar bisa menggunakan hal seperti itu di sini. Ketika saya akhirnya mendapatkan pekerjaan baru, saya praktis tinggal di lot belakang gedung di dekat gudang, di tempat parkir karyawan lama yang tidak pernah digunakan orang lain. Bos saya dan pemilik perusahaan sebenarnya menyukai pengaturan ini karena saya tersedia untuk mengambil shift apapun selama saya cukup tidur. Dia bahkan membiarkan saya melepas camper dari truk dan memasangnya di salah satu ruang parkir sehingga saya bisa berkeliling tanpa itu. Saya tidak yakin apakah ini legal, tetapi tidak ada yang mengganggu kami selama saya tinggal di sana.